Kalau saya banyak minum es, apakah nanti bayi saya jadi seperti raksasa? Itu ada juga yang dia itu nggak bisa minum air sumur. Oh Jadi ya, dia cuma ada. bisa minum air botolan. Iya, ternyata bisa loh bidan dan seni juga digabung ya. Dan kan ibunya mau ASI tiba-tiba neneknya bilang janganlah susu formula aja. Nah kan Oh iya. kita sekeluarga harus kompak dulu nih. Iya benar-benar. Buka TikTok, scroll sampai pagi. Muncul video bayi yang menggemaskan. Dari garis 2 sampai tangis bayi, ada bidan yang jadi andalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Aulia. Ketemu kembali bersama saya Andri Noy di podcast Ada Cerita di Aulia. Wah, kalau ngomongin tadi udah di awal-awal berbicara tentang bayi nih sahabat Aulia. Kalau berbicara tentang bayi, pasti dong ada hubungannya dengan bidan. Nah kalau berbicara tentang bidan nih, apa yang terlintas di dalam pikiran Anda tentang bidan? Pasti dong, bayi, melahirkan, terus apa lagi? Nah kalau yang lain-lain mungkin ditahan dulu ya. Karena hari ini adalah hari spesial, Hari Bidan Nasional. Kalau berbicara tentang bidan, kita pasti dong ingat orang yang selalu ngebantu orang lain atau ibu-ibu nih khususnya ya, ibu-ibu yang mau melahirkan dan ya ada makhluk yang aduh sungguh menggemaskan, makhluk gak tuh? Tapi itu bayi, sahabat Aulia. Jadi ada orang yang berperan penting di dalam proses itu adalah seorang bidan. Dan hari ini nah kita udah datangkan spesial dari, ini jadwalnya padat banget sebenarnya ya. Padatnya luar biasa ini sahabat Aulia, kalah Nagita Slavina lewat. Ada Bidan Sheila. Halo sahabat Aulia, semuanya apa kabar? Waduh, ini suaranya sudah menggelegar ini sahabat Aulia. Ini gimana ini? Ini kayaknya udah kelihatan sih ini bidan yang Suara-suara bidan ya. bukan, malah ini lebih dari bidan. Ini lebih dari bidan ya. Apa kabar Sheila? Baik Bang Noy, Bang Noy apa kabar? Alhamdulillah sehat baik. Kita mau ngapain di sini Sheila? Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Tadi sebenarnya gue bingung sih mau ngomong apa ya sebenarnya. Cuman baru kelintas, oh iya Sheila kan bidan ya. Ya udah kita ngobrolin tentang bayi aja deh. Tapi bukan sistem reproduksinya ya gitu ya. Oh bukan, karena kalau sistem reproduksinya beda lagi yang kita bahas ya. Bener lah. Kayaknya bukan Sheila yang di sini kayaknya. Bukan dong, harus pakarnya. Harus pakarnya. Tapi ngomong-ngomong nih tentang Hari Bidan Nasional nih sahabat Aulia. Banyak orang yang berbicara tentang bidan, tadi udah ngomongin tentang lahiran, tapi banyak yang nggak tahu nih, bidan itu berperan penting loh. Itu lebih dari, bukan lebih dari sih, malah nggak tidak terhingga kalau menurut keyakinan saya ya, menurut keyakinan saya. Bener banget. Ambil amannya kayak gitu tuh, ambil amannya kayak gitu. Jadi sebenarnya nih, gue mau nanya dulu nih, Sheila kenapa sih kepikiran kok ngambil bidan gitu? Kepikiran kayak pengen jadi bidan gitu. Kenapa gak jadi seorang penyiar radio gitu? Iya ya. Jadi itu ceritanya sebenarnya Sheila ini Bang Noy pengennya itu ambil kuliah tentang kesenian. Oke. Awalnya, tapi orang tua Sheila itu pengennya anaknya ada yang di kesehatan. Oh. Jadi ya udah Sheila coba tes, Sheila bilang Sheila coba dulu ya. Kalau memang Sheilanya nggak suka, nanti ganti gitu kan. Oke. Ternyata setelah dijalani ternyata seseru itu. Seseru sekolah bidan. itu. Karena kita bisa bermanfaat untuk orang banyak. Oke. Serunya kayak gimana nih Sheila? Coba kasih tahu dong seru itu. Waktu zaman sekolah itu kan kalau kuliah bidan itu kan kita belajar praktek. Jadi nggak monoton belajar di kelas aja. Oh. Jadi kita tuh udah habis belajar trimester 1-2 habis itu kita langsung ke lapangan praktek. Jadi yang serunya itu ya pas praktek ke lapangannya karena kita jumpa banyak orang kan. Ketemu ibu hamil. Oh langsung praktik, jadi bukan kayak ada daminya gitu. Daminya juga. Oh daminya di juga lab gitu. juga. Oh, Tapi habis itu kita I see. langsung praktek gitu. Walaupun masih didampingi ya sama didampingi. karyawannya atau sama seniornya. Tapi tetap kita ngelihat langsung ibu hamil, ngelihat langsung pasien-pasien. Jadi jiwa-jiwa sosialnya tuh langsung bergerak lah di situ. Ternyata
boleh juga lah gitu. Oh boleh juga lah jadi bidan gitu ya. Yang awalnya dari seni. Iya. Dan ternyata seni ya bukan tidak jadi ya. Iya, ternyata bisa loh bidan dan seni juga digabung ya. Bisa nih sahabat Aulia. Siapa bilang gak bisa? Benar. Contohnya Sheila. Emang ngapain Sheila di seni? Ya enggak, Kasih tahu dong. walaupun misalnya Sila jadi bidan nih di aula hospital kan, tapi untuk event-event Sila juga diajak ikutan nyanyi, nge-MC dan lain-lain. Jadi bisa juga gitu loh Bang Oh Noy. berarti multi talenta nih sahabat Aulia. Iya, alhamdulillah. Luar biasa. Ini sepertinya. Berkat Bang Noy juga. Waduh kok gue sih? Kenapa kok gue? Ada apa dengan Yang gue? menemukan bakat itu Wow. di aula hospital. Oh itu ini gak sih? Apa sih kemarin pacarnya? Aulia Got Talent. Aulia Got Talent, waduh. Iya, ya. jadi dari situ barulah Luar biasa. kelihatan talent-talent terpendam ini gitu Waduh, loh. masih banyak gak sih? Dulu itu banyak banget kalau gak salah ya. Banyak kan talent-talent di Aulia tuh banyak. Banyak banget. Mungkin sahabat Aulia yang pengen lihat, pengen tahu Aulia Got Talent itu apa di channel kita ini ada kok videonya. Itu Aulia Got Talent itu 2021 ya. Iya. 2021, 2022. 2023 kita vakum ya. Vakum dulu. Iya, hiatus. 2025 juga vakum juga ya. 2026 gimana Sheila? Mana Bang Noy? Gak tahu. Kok tanyain gue sih? Ya gak tahu. Gimana Tapi Bang Noy? berarti kalau ini kan udah multi talenta ya Sheila ya. Itu sempat keganggu nggak kalau misalnya dari kegiatan-kegiatan kayak misalnya udah memang apa namanya ya kegiatan perbidanan gitu dari multi talenta tadi gitu. Sebenarnya enggak ya. Karena kan kalau kita di seni itu kan juga ada seni berbicara, seni komunikasi. Jadi sebenarnya ngebantu juga untuk kita sebagai seorang bidan jadi bisa mengkomunikasikan yang baik ke pasien. Sehingga pasiennya ngerti dan pasiennya balik lagi gitu. Oh gitu. Ini bidan zaman now nih sahabat Aulia. Ya bener. Jadi sehari-harinya selain jadi multi talenta nih ngapain aja nih? Sehari-hari. Bidan, Jadi ibu rumah tangga. Jadi ibu rumah tangga. Oke. Terus Ya ngapain kadang lagi? ada undangan nyanyi-nyanyi, MC gitu sih. Itu aja. Oke. Berarti bukan nyasar ya milih jadi bidan ini bukan Enggak, nyasar ya? nyasar sih enggak. Awalnya disarankan orang tua ya, lebih disarankan ya Bang Noy. Ternyata ikut juga, ternyata asik juga gitu. Oh gitu. Nah ini juga masih ada nih orang-orang yang bingung sebenarnya. Ini bidan bedanya dengan perawat. Kalau dokter kan kelihatan langsung ya bedanya. Ya. Itu bidan dengan perawat itu dan yang lain itu bedanya apa gitu? Bedanya. Karena kan kalau misalnya kita tenaga medis ya. Kalau orang ngelihat misalnya nih kayak gue nih ada istri mau lahiran masuk gitu. Terus dikerumunin orang rame gitu. Rame ya. Ini bidan semua. Nah yang dalam pikiran oh ini kayaknya bidan semua deh gitu. Oh, Nah, karena istrinya lagi hamil. Iya itu ya lagi kan? hamil, mau lahiran nih mau lahiran. Benar. Mau lahiran. Terus oh ini bidan semua. Ternyata enggak. Ada labornya, ada perawatnya. Ya jadi yang membedakan itu gimana nih contohnya nih Sheila? Gampangnya gini ya Bang Noy, kalau bidan itu lebih ke sahabat perempuan, trennya ya. Oke. Karena kami mengikuti siklus perempuan tuh dari mulai lahir, remaja, pramenikah, terus juga sampai ke konseling laktasi, nifas, sampai dengan dia menopause nanti itu pasti ada bidan di situ gitu. Oh berarti mendampingi selalu Iya, ya? selalu dari mulai kelahiran sampai dengan menopause itu pasti ada bidan yang mendampingi gitu. Itu gampangnya. Kalau perawat itu adalah garda utama. Dia tidak hanya perempuan tapi semua anak. Laki-laki, perempuan. Bahkan waktu istri Bang Noy datang melahirkan mungkin saja perawat yang menemukan pertama kali. Tapi setelah itu pasti dicari mana bidannya gitu. Karena kan gak mungkin ya kita baru datang dari luar tuh nyampe di IGD. Seret nyampe mana bidannya. Iya bener. Jadi Bentar, siapa yang gitu. siapa yang dapat pertama dia pasti akan menangani dulu. Luar biasa. Setelah tahu hamil baru sama bidannya ya Pak Bu gitu. Karena kan bidannya yang lebih tahu tentang kehamilan atau apalagi mau melahirkan kan. Iya. Gitu. Oke, berarti kalau si bunda-bunda nih kan bertanya-tanya. Itu kapan sih waktu yang tepat itu ke bidan gitu? Cukup ke bidan aja gitu?
Atau langsung ke IGD nanti bakal ketemu bidan gitu? Oh gitu. Heeh. Kalau misalnya masih yang normal-normal aja Bang Noy, kayak kontrol kehamilan biasa, misalnya mau nanya tentang masa subur atau ingin KB yang normal-normal itu bisa ke bidan. Oh bisa ke bidan. Iya, tapi kalau udah yang patologis nih Bang Noy, butuh pemeriksaan secara detail Oke. itu harus ke rumah sakit atau ke dokter spesialis. Oh gitu. Gitu. Itu pembedanya ya berarti iya, ya? tapi kalau masih fisiologis yang normal itu bisa ke bidan. Oh bisa ke bidan. Bahkan kalaupun yang ke patologis sebelum jumpa ke dokternya pasti melalui bidan dulu, ditanya-tanya dulu sama bidannya gitu. Oh seperti itu. Dan ini berarti kan bidan itu kurang lebih lebih dekat dengan bunda-bunda ya. Dengan perempuan. Dengan perempuan, bukan bapak-bapaknya ya. No. Bukan bapak-bapaknya. Tapi ada mitosnya nih. Itu mitos atau fakta sih? Itu bidan cuman ngurusin kelahiran aja gitu. Salah benar. Itu Salah, mitos ya benar, Bang itu Noy. Itu mitos. Jadi Seperti gimana yang itu? udah Sila bilang tadi, bidan itu dia dari awal kelahiran sampai dengan menopause itu bidan yang menemani. Mulai dari lahir, imunisasi Bang Noy, terus dia remaja, konseling remaja, pranikah, terus bahkan melahirkan hamil. Terus juga setelah hamil nifas, konseling ASI, ya kan? Habis ASI kita balik lagi mau hamil, konsultasi lagi ke bidan, sampai menopause. Sampai pemilihan KB pun sama bidan juga. Sama bidan juga. Jadi luas banget dari A to Z. Wah, luas banget ya. Lumayan cukup seru, berarti gak nyasar nih lah sekali lagi ya Sheila ya. Seru banget. Pantesan tadi Sheila udah bilangin nih sahabat Aulia. Sheila itu udah bilangin seru loh gitu. Seru. Memang seru sih. Bener Karena banget. cakupannya bukan cuma lahiran ngelihat si Bayi makhluk yang itu menggemaskan, bayi lahir, menggemaskan gitu. Enggak Bang No. Oh, cakupannya luas. Bayinya lahir terus mau kita apain nih? Ya kan? Apalagi kalau bayinya perempuan. Ya udah balik lagi nanti ke bidan kan. Oh gitu. Pasang anting dan yang lain ya kan. Gitu. Banyak lagi. Banyak. Waduh. Karena perempuan itu kompleks kan Bang No. Iya sih kompleks. Kalau ngomongin kompleksnya banyak nih. Banyak masalahnya. Iya karena kalau ngomongin kompleks ya adalah ya pernah berurusan dengan perempuan juga apalagi dengan emak-emak ya. Cukup kompleks gitu ya. Masalahnya gak satu aja, banyak. Banyak banget. Jadi sahabat Aulia itu udah seru banget ya. Kita berbicara tentang bidan terus juga tentang apa yang diurusinnya apalagi di zaman sekarang nih. Tapi nih penasaran nih. Gue penasaran nih Sheila. Kalau bidan di zaman ya digital sekarang nih, era digital sekarang itu apakah sama dengan bidan zaman dulu gitu? Atau ya kayak sebetulnya sama aja Bang Nen cuma ngurusin lahiran kayak gitu doang gitu atau gimana? Mungkin bisa dijelasin karena beda gitu ya. Iya. Beda era Beda gitu. era ya. Gimana ini? Sebenarnya kalau bidan zaman dulu sama bidan zaman sekarang itu ya untuk konteks pekerjaannya itu ya sama ya. Cuman ke pasiennya. Karena pasien sekarang tuh udah pinter-pinter Bang Noy, ya kan. Dia udah bisa second opinion, gak suka sama bidan yang ini pindah gitu kan. Jadi mungkin bedanya bidan yang dulu sama bidan yang sekarang mungkin lebih komunikatif ya. Mungkin banyak informasi-informasi yang up to date, yang terbaru. Mungkin itu yang lebih utama. Tapi tetap aja sih pasien kadang-kadang lebih percaya juga sama bidan-bidan yang senior gitu kan. Dan bidan-bidan senior pun pasti banyak juga yang udah up to date juga gitu. Jadi untuk konteks kerjaannya sama ya Bang Noy. Tetap mendampingi perempuan dari awal kehamilan sampai akhir gitu. Tadi kan ada part yang dimana pindah-pindah bidan gitu ya. Pindah-pindah bidan. Pernah gak sih Sheila kayak datang gitu kan ibunya datang gitu. Terus bawa-bawa hasil riset dari TikTok, dari Google. Iya benar-benar. Pernah gak sih sampai dia itu dapat pertanyaan yang bikin geleng-geleng gitu? Aduh, ibu, itu gimana pernah gak sih? Kayak Sering gitu? banget Bang Noy, sering. Serius? Sering, apalagi zaman sekarang kan banyak banget informasi-informasi kan. Yang dari platform Instagram, TikTok dan yang lain. Bahkan sekarang ada
GPT kan. Pakai AI lagi dia. Iya pakai Malah AI. curhat dia di situ. Iya. Perut saya makanya. goyang-goyang gitu. Kenapa nih? Iya, Gitu kenapa nih? kan. Padahal lapar. Iya makanya banyak. Bahkan yang menurut saya pertanyaan yang paling geleng-geleng itu gini. Bu Bidan saya lihat di TikTok nih Bu Bidan. Kalau saya banyak minum es. Apakah nanti bayi saya jadi seperti raksasa? Apakah nanti bayi saya jadi besar gitu kan? Itu kan sangat tidak gitu kan Bang Doy. Tapi Itu gimana? Itu serius sebenernya. serius ada yang bertanya kayak gitu ada. Terus gimana Sheila ngadepinnya gitu? Cara ngadapinnya kalau versi Sila kita pertama kita harus puji dulu dong ibunya ya kan. Jangan langsung bilang oh salah gitu. Enggak. Oke. Kita puji dulu, kita bilang ibu keren banget, ibu mau riset, mau cari tahu tentang kehamilan ibu ya kan. Kita gak boleh ngejudge tapi terus dibalik tadi kita kasih tahu. Tapi bu informasi itu sepertinya kurang valid ya bu. Keren. Karena kan bayi besar itu banyak faktor dan minum es itu justru kalau ibunya suka minum es dengan minum es ibu mau minum ya nggak apa-apa minum aja bu. Misalkan ibunya mau minum, kadang ada orang loh bang karena hamil dia nggak mau minum air panas, nggak bisa minum air biasa harus minum es muntah gitu atau kan. gimana? Mungkin ada. Yang Oh dia iya benar. nggak bisa nih, aku nggak bisa nih minum air biasa, air es gitu. Cuman karena takut katanya dibilang bayi jadi besar atau apa, jadi dia nggak minum-minum. Iya. Ya Iya kan? benar. Bayinya besar. Coba itu bagian paling kocak sih benar. Kocak kan Bang Kocak, Noy asli. gitu. Sebenarnya kalau bayi besar tuh banyak faktor, nggak hanya dari air es, apalagi air es itu sangat tidak gitu. Jadi kita kasih tahu gimana cara yang sebenarnya tapi dengan tidak menjudge pasien tersebut. Oh gitu. I see. Jadi memang kita ngadepinnya itu perlahan dulu ya gitu. Mana tahu dia dapat dari nggak tahu mungkin dari Sungai Amazon mungkin atau gimana gitu ilmunya iya gitu kan kan? kita nggak tahu dia merantau kemana gitu. Bener banget. Asli. Jadi makanya harus kita kasih tau pelan-pelan. Ada juga nih yang orang lagi apa namanya ya lagi lahiran lagi fase lahiran gitu. Terus tadi Sheila bilang dia nggak bisa minum air panas. Terus ada juga yang dia itu nggak bisa ini minum air sumur. Oh Jadi iya, dia cuma ada. bisa minum air botolan. Ada, bahkan air botolan merek tertentu ada loh Bang Noy. Mereknya yang ada manis-manisnya. Iya. Aduh, ini udah iklan nih. Ada Bang Noy. Wow. Itu memang Ada. dari. Jadi itu memang ngidam atau gimana sih Sheila sebenarnya? Sebenarnya ngidam itu lebih ke psikologis ya Bang, gitu kan. Lebih ke pikiran ya. Jadi tapi nggak bisa juga kita ngejudge ibu hamil, itu cuman pintar-pintaran ibu hamil aja mentang-mentang hamil gitu kan. Tapi memang mungkin dia memang udah kebawa di pikirannya jadi ya terjadilah gitu. Kadang kan kita apa yang kita pikirkan itu yang terjadi kan Bang Noy. Benar. Nah makanya udah kita harus berkali-kali edukasi ke ibu hamil kalau berpikiran positif, berpikiran yang baik-baik. Insya Allah itu bakalan terjadi ke dirinya. Masya Allah luar biasa. Bidan Sheila luar biasa. Terbaik sih. Ini salah satu karyawan terbaik loh Aulia Hospital. Galah. Iya loh. Karyawan Gak lulus. karyawan teladan. Iya tapi Iya. kan baru ini apa tuh namanya calon nominasi. Udah pernah gak sih? Belum baru Oh, nominasi iya. aja. Oh, lupa waktu itu soalnya. Nah ini lagi rame banget nih Sheila. Lagi rame banget itu yang ada namanya Gentle Bird. Ya. Terus juga ada Water Bird. Yes. Terus Hypnobirding. Terus juga ada Bird Plane. Itu menurut Sheila gimana itu? Mana yang bener-beneran works dan mana yang cuman kayak jadi ya tren aja gitu. Benar. Gimana Sheila? Jadi sebenarnya Bang Noy dari semua metode lahiran ya, metode melahirkan itu sebenarnya sudah melalui penelitian dan riset. Itu tujuannya untuk apa? Untuk mengurangi rasa nyeri dari melahirkan tersebut Bang Noy. Jadi misalnya kalau kita pakai skala NRS, skala nyeri ibu bersalin itu 10 dengan metode bersalin yang tadi Bang Noy sebut, Gentle Bird, Hypnobird, Water Bird itu tujuannya untuk mengurangi skala nyeri itu bisa mungkin jadi 4 atau jadi 5. Jadi apa? Jadi ibunya melahirkan itu minim trauma. Walaupun sakit tapi masih bisa dikontrol. Kalau Hypnobird kan kita memainkan pikiran. Ya kan gitu. Jadi
untuk mengurangi rasa sakit, jadi persalinan itu bisa berjalan lancar dan ibunya jadi minim trauma. Oh gitu, berarti itu cuman tren aja gitu ya? Bukan tren, itu sudah diteliti dari seluruh dokter, bidan. Jadi nanti ibu hamilnya mana nyaman, pilih I see, metode melahirkan iya, yang iya. bagaimana. Mau hypnobirthing kah, Itu bukan tren aja ya? gentle birth gitu. Jadi itu semua udah diteliti, semuanya ada manfaatnya Tahu gak sih, masing-masing. ada gitu. satu fakta nih Sheila, mungkin apa tuh? jangan sampai istri gue nonton ya. Pengen lahiran dalam air dia. Bisa banget. Ya sempet kaget dong, sempet kaget gitu. Ini Itu balik serius lagi. sama aja, terus mikirnya kayak gini. Terus dalam air, terus nanti bapaknya juga Gimana? nyelam dong. Ya pasti bapaknya masuk juga. Nyelam juga. Iya dong. Waduh. Aduh. Dua-duanya masuk ke dalam air. Bisa sih, gue bisa berenang sih, gaya Kan batu. yang masuk cuman 1/4 tubuh, nggak Oh, semua, nggak sampai oh. berenang, Bang Noy. Mikirin itu kayak Sambil ini. berenang? Iya kayak film Titanic gitu kan. Enggak. Terus ini kayak kebayang gak sih Sheila? Itu kayak paus lagi melahirkan gitu Oh, loh. abang ngebayanginnya gitu. Iya. Enggak, aslinya nggak gitu. Aslinya enggak. ya kita duduk di dalam air, tapi nggak semua masuk, cuman sebagian badan aja yang Oh masuk gitu. Maaf ya Ma. Karena Cuman kan dia ini, airnya air hangat. Oh air hangat. Oh dan itu airnya gak air sembarangan Gak gitu ya? sembarangan. Airnya tuh suhunya udah diatur. Jadi gimana rasanya supaya ibunya itu nyaman sehingga nyerinya berkurang. Intinya supaya nyerinya itu berkurang gitu. Oh I see. Berarti Gitu. kayak gitu ya udah kebayang. Oke mohon maaf ya Kebayang Ma ya. kan, Mohon maaf ya Ma. Ini udah niain sama Sheila loh Ma. Langsung loh dia ada podcastnya nih. Makanya, Langsung makanya ada kemarin podcast. tanya dulu. Iya harusnya ke bidan dulu kan. Bener. Bukan nonton si Titanic. Itu dia. Terus habis itu nonton National Geographic lagi. Ya Allah. Jadinya Ya salah. Bang, salah dong. Salah lagi. Paus melahirkan gimana dong Bang Tapi Noy? tapi istri gue bukan berarti paus ya. Tuh coba Kak. Enggak. Mohon maaf, enggak, mohon maaf. Tapi ini Cila ada lagi nih Iya, apa tuh? yang lagi lumayan cukup ngetren ya, nih sahabat Aulia. Lumayan cukup ngetren. Malah nggak ada habis-habisnya. Iya. Perang ASI dan SUFOR. Waduh, benar. Aduh ini ada sudut pandang yang berbeda. Banyak orang yang bilang bagus ini, bagus itu, bagus itu. Itu gimana nih? Ya, dari posisi Sheila gimana itu? Kalau posisi Sila, ASI itu memang yang sangat terbaik ya Bang Noy untuk bayi ya. Terutama di Aula Hospital kita sangat pro ASI ya Bang Noy. Oke. Jadi yang pertama kali kita lakukan edukasi ke ibu-ibu melahirkan itu ya harus ASI ke bayinya. Oh. Karena ASI itu adalah makanan terbaik untuk seluruh bayi ya. Tapi kan ada kondisi-kondisi di mana ibunya yang ASI-nya belum keluar. Atau ada permasalahan-permasalahan lain yang memang tidak bisa memberikan ASI kepada bayinya. Tetap kita usahakan dulu di mana letak salahnya, entah salah posisi atau salah cara. Kita ajarin semaksimal mungkin. Kalau memang tidak ada juga, tidak bisa juga, kalau memang mau susu formula ya tetap kita berikan, tapi kita tetap tanda tangan juga ya Bang Noy. Oh, ada persetujuan Ada ininya lah ya. persetujuan juga Oh, gitu. gitu. Tapi tetap besoknya kita latih lagi ASI, kita coba lagi terus sampai akhirnya nanti bayinya susu formula. Tapi akhirnya bayinya ASI ya, bukan susu formula. Tapi kalau memang di aula hospital itu untuk susu formula tetap harus bidannya yang memberikan di ruang kamar bayi. Di kamar bayi ya. Ya karena takutnya nanti tersedak, Iya, benar. muntah dan Benar, lain-lain. Jadi memang harus bidannya yang kasih. Karena juga orang banyak ada yang tradisinya, ada yang diberi ini, ada yang diberi Iya, itu gitu. macam-macam. Air Tapi ada di putih. satu sisi nih Sheila. Ada satu sisi ya gimana sih cara bidan Sheila itu mendampingi si bunda itu tanpa merasa mereka itu dijudge gitu. Kayak ini ASI nggak keluar-keluar gitu. ASI nggak keluar-keluar, tapi kalian itu sebagai seorang bidan, teman-teman di Farsi Kamar tuh kayak gimana caranya supaya nggak ngejudge ibu tadi gitu. Ngerasa nggak terjudge Iya, gitu kayak. benar, Itu gimana sih caranya gitu? Iya, pertama kan kalau di Aula Hospital tuh ada IMD ya Bang Noy. Jadi
inisiasi menyusui dini. Jadi kita setelah bayinya lahir, mau lahiran normal atau lahiran sesar itu pasti kita IMD. Nah disitulah kita mulai edukasi awal ya sama ibu-ibu melahirkan. Kita cek juga apakah ASI-nya udah keluar atau belum. Kalau ASI-nya belum keluar, kita semangatin ibu minum yang banyak ya Bu. Terus disusuin anaknya. Nanti pasti ASI-nya keluar. Ya, jadi kita nggak boleh bilang ASI-nya nggak keluar, ASI-nya bakalan nggak bisa keluar. Kita ASI-nya seret. iya ASI-nya seret. Ibunya terlalu banyak makan Indomie. Bener gitu kan, nggak boleh. Kita tetap harus semangatin ibunya bahwa ASI ibu pasti akan keluar. Masya Allah. Ibu harus yakin, ibu harus semangat. Jangan lupa peran suami, keluarga, support ibunya untuk tetap berikan ASI ke bayinya. Gitu. Jadi bukan cuman perannya si bidan aja. Iya. Tapi peran satu keluarganya juga. Penting banget. Kadang kan ibunya mau ASI tiba-tiba neneknya bilang janganlah susu formula aja. Nah kan kita sekeluarga harus kompak dulu nih. Iya benar. Malah ada juga yang dia itu udah ASI ternyata nggak bisa juga. Si bidannya udah meyakinkan pihak keluarganya udahlah. Iyalah. Support aja lah. Gitu. Yang kayak gitu. Padahal ini dari si bundanya tadi. Udah semangat, udah yakin. Udah gitu. yakin. Dan timbul lagi yang namanya baby blues nanti itu Sheila. Itu dia. Itu mungkin berawal dari situ kali ya. Bisa jadi Bang No. Oh. Jadi kalau ditanya tadi Sila tim apa? Tim ASI apa tim support? Sila adalah tim ibu bahagia. Oh, beda lagi nih timnya nih. Tim ibu bahagia. Ya. Tim ibu bahagia namanya. Kenapa? Karena kalau kita bahagia, ya suami support, keluarga support, otomatis hormon oksitosin kita tuh pasti akan banyak. Iya benar. ASI pun pasti akan banyak keluarnya Bang No. Iya sih, benar sih. Dan baby blues tuh pasti gak akan terjadi. Yes. Ya. Memang baby blues itu kayak kalau zaman dulu ya itu kayak nggak kan kelihatan nggak ada itu baby blues tapi pas sudah dialamin secara nggak sadar kayaknya ya. Iya. Jadi sebelum baby blues itu terjadi disitulah peran bidan, dokter, suami, keluarga harus mengutamakan ibunya dulu. Jadi tapi bidan ini bukan hanya memeriksa fisik ibu dan lain-lain, kita pasti ibu gimana tidurnya. Ibu gimana perasaannya hari ini? Itu pasti kami bakal tanyain. Oh berarti didampingi terus ya? Iya dong. Wah ini tidurnya, bidan luar bahkan biasa. tidurnya aja kita tanyain gitu gimana. Perhatian banget nih bidannya. Ya itulah bidan. Luar biasa nih ya sahabat kan? Aulia. Jadi kita tanya juga kan. Terus kita selalu support bilang ke suaminya, Pak semangatin ibu terus ya Pak. Gitu. Kadang orang membesuk nih. Bayinya yang dilihat, ibunya gak dipeduliin. Itu tuh ibunya bisa baby blues tuh Bang Noy kalau gitu. Oh. Ya kan kok aku gak diperhatiin lagi ya. Iya. Kok lebih perhatian ke anak aku Iya. gitu. Udah kalau zaman orang ini anak zaman sekarang bilangnya OPT. Apa tuh? Overthinking. Ya overthinking bener. Kok Malah gue yang tahu nih OPT iya. nih. Sheila gimana Kita sih? kan Gen Z No kan. milenial lah gue. Oh milenial. Gen Z soalnya. Oh Gen Z. Kayak gak terima gitu dibilangin Gen Z. Ya gak terima itu salah. Sabar Allah ya Bang No itu bukan Gen Z tapi Gen X. Gen X. Iya. Gen X. Untung gak baby boomer gitu Iya, ya. baby boomer. Kacau sih emang. Berarti memang kalau di zaman bidan zaman now itu memang update terus berarti ya. Ya harus lah. Update terus. Jadi gak cuman soal kayak medis. Soal tren juga loh sahabat Aulia yang tadi. Harus Tadi ada apa? Waterbird. Gentle bird, terus hypnobird. hypnobird. Ya. Nah sekarang Banyak lagi metode persalinan yang lain. nah ini penasaran nih. Kalau di Aulia Hospital sendiri nih Sheila, itu layanan kebidanannya kayak gimana sih gitu? Kalau untuk di Aula Hospital kita ada beberapa event ya. Dulu itu kita ada kelas ibu hamil, ada kelas senam hamil. Tapi itu event ya Bang Noy. Oke. Belum yang terus ada, tapi masih event. Mudah-mudahan nanti ke depannya bakal diadakan terus menerus. Amin, ya. amin. Terus kita ada juga photoshoot baby born. Oh ya newborn Ya, photoshoot. Iya. photoshoot, Kayaknya ya inget kan? deh itu. Ingat lah. Iya. Terus ada juga sekarang Story Your Birth ya, yang video melahirkan, video, dokumentasi melahirkan juga ada. Oh, Terus juga gitu. banyak sih program-program unggulan tentang
kehamilan, ibu hamil di Aula Hospital tuh lumayan banyak banget. Tapi kalau yang paling penting sama bunda-bunda ini ya Sheila, ini yang paling penting bidannya seperti apa? Ya benar. Kalau orang kan menilai bidan tuh judes. Iya, kayak Sheila nih judes banget tau gak sih? Serius. Iya judes banget. Bidan tuh judes, cerewet. Dia banget nih. Ngomongnya asal-asalan gitu ya. Banyak orang nilainya gitu. Tapi untuk bidan-bidan zaman now rasa Sheila udah gak kayak gitu lagi sih Bang Noy. Oh. Ya. Karena udah makin berkembangnya era ini mereka udah belajar juga. Iya, jadi apalagi bidan-bidan di Aula Hospital. Berarti kurang lebih tuh kayak ngikutin tren gitu gak sih Sheila? Ngikutin zaman jadinya. Bener, karena balik lagi kan Bang Noy. Sekarang pasien-pasien sekarang kan udah kritis-kritis, udah luar biasa banyak kan Bang Noy. Pilihan-pilihan bisa kesini. Pasti mereka cari yang ternyaman dong. Benar. Ya kan? Oke, nah mungkin bisa kita flashback sedikit nih Sheila kayak pertama kali nih kalau misalnya buat bunda yang baru tahu hamil, Iya. terus dia itu mau kontrol pertama di Aulia gitu. Itu kan ada journey-nya ya. Iya, Kayak iya. gimana itu dari ANC sampai dia di hari H kehamilan. Itu boleh cerita sedikit nggak? Kalau dari di Aulia Aula Hospital. Hospital Bang Noy, misalnya bunda mau periksa hamil, bunda pasti akan datang ke Poli Kebidanan dan Anak. Itu ada di lantai 1 ya Bang Noy. Oh ya benar. Nah, jadi di lantai 1 di Poli Kebidanan itu kita ada playground mini juga Bang Noy. Oh iya. Ya kan? Kalau Jadi lahiran anak kedua, anak pertama bisa main. bisa main. Jadi kan nyaman ya, bunda bisa duduk tenang, anak bisa main gitu. Setelah itu akan jumpa tuh bidan-bidan Poli kita. Nanti di situ diperiksa, ditanya dulu apa keluhan. Pokoknya diperiksa secara detail dulu di depan. Setelah itu nanti baru jumpa sama dokter Objin kita. Dokter kebidanan. Di Aula Hospital ada 5 ya. Ada dokter Teddy, dokter Dian, dokter Rizka, dokter Ibnu, dokter Fania. Jadi bunda bisa pilih dokter mana yang nyaman menurut bunda. Nah habis itu nanti bunda mungkin akan periksa lab bila perlu, akan di USG sama dokternya, bisa ngobrol-ngobrol sama dokternya. Itu kalau mau periksa kehamilan. Nanti kan ada jadwal kontrol ulang tuh bunda. Nanti habis itu kontrol sampai waktu due date-nya datang gitu. Misalnya nanti taksiran persalinannya tanggal berapa, nanti bunda sebelum melahirkan biasanya kontrol, nanti dikasih tahu apa aja persiapan melahirkan di Aula Hospital, apa-apa aja yang harus dibawa gitu. Jadi bunda gak bolak-balik tuh untuk ngambil ini udah disiapkan dari awal. Jadi nanti kalau udah datang tanda-tanda cinta itu langsung angkut aja tasnya, langsung bawa ke IGD Aula Hospital gitu. Lumayan cukup lengkap. Iya. Apalagi itu berarti nanti bakal ketemu sama Sheila di mana ini? Saya di kamar bersalin bunda. Kamar bersalin bunda. Jadi kalau bunda mau melahirkan nanti jumpa sama bidan Sheila. Semoga ketemu jadwalnya ya. Iya bunda. Ternyata datang ke sini cuman mana Sheila? Kami mau Sheila. Udah pada ngantri di depan. Enggak, semua bidan-bidan di Aula Hospital the best banget. Oh iya bener. Iya bener. Banyak sih, ada banyak. Ada banyak. Kita ada 20-an lebih bidan di sini. Wah luar biasa. Jadi bunda, misalnya bunda kan kita lahiran gak hanya lahiran normal ya, ada lahiran operasi juga. Benar. Dirawat inap ada juga bidan. Jadi nanti bunda pasti sama bidan juga di atas. Oh gitu. Berarti kalau kita nih Sheila, bisa dibilang kan udah dijelasin tuh journey-nya ya. Udah dijelasin journey-nya. Nah ini fasilitas unggulannya. Fasilitas unggulan Kalau kita. di Aula Hospital fasilitas unggulan untuk bersalinnya itu tadi ada dokumentasi persalinan, foto, terus juga persalinan. Kayak rawat gabung gitu? Iya, rooming in sama bayi ibu kita. Jadi kalau bayi-bayi yang ASI itu ibu, bunda kita mandi pagi, setelah mandi dokter visit kita langsung antar lagi ke ibunya. Jadi gitu. dirawat bayi sama ibunya tuh barengan. Barengan Satu ya. kamar. Satu kamar. Ya, Nggak dipisah yang. Enggak, jauh. Ibu lantai berapa bayi enggak. Satu kamar. Satu kamar. Kalau susu formula pun misalnya bayinya hari ini susu formula, besok tetap kita antar, kita ajari ASI lagi gitu. Oh diajarin ASI juga? Iya sampai bisa. Sampai bisa. Oke, Gitu. luar Kita biasa. untuk bonding antara ibu dan anak itu dari lahir udah kita lakukan. IMD tadi, roaming in. Banyak bun layanan-layanan yang
bagus di Aulia Hospital. Itu salah satu yang ada di Aulia Hospital. Iya, Masih bener, banyak banget. sebenarnya nih Banyak. sahabat Aulia. Nah ini gimana sih pengen tahu nih Sheila. Kolaborasi bidan dengan dokter kandungan itu ya dengan dokter anak juga lah di Aulia gitu. Benar. Terutama kalau dalam kondisi kehamilan yang berisiko. Iya. Itu biar bunda mereka ini berasa ditanganin dengan tim yang solid itu gimana tuh? Benar. Heeh. Kalau di Aulia Hospital tuh kan bidannya 24 jam ya Bang. Jadi ada shift pagi, sore dan malam. Jadi apapun permasalahan bunda yang misalnya di kamar bersalin, itu kami selalu pantau setiap saat. Apalagi kalau bersalin gitu tuh nurse stationnya deket banget sama kamar bunda-bunda. Oh. Jadi kita pantau dan kita terus telepon, misalnya ada masalah kita bisa konsultasi ke dokter objinnya langsung. Terus ya? Terus berkesinambungan. Dokternya terus pantau pasiennya walaupun melalui tangan kami. Misalnya dari bidannya yang periksa gitu kan. Kita lapor dok ini pasiennya begini. Oh coba kasih ini gitu. Terus kita kasih terapi. Ternyata ada kurang nih dok, alhamdulillah gitu. Tapi kalau misalnya ada kegiatan yang sito-sito nih, dokternya pasti datang. Gitu. I see. Itu Iya. keren banget ya. Sumpah lengkap semuanya nih Gitu. sahabat Aulia. Jadi sahabat Aulia udah kebayang dong ya. Ini seorang bidan di Aulia Hospital. Ini salah satu loh. Ini salah satu. Masih banyak lagi bidan-bidan terbaik di Aulia Hospital. Benar sekali. Dan pelayanan unggulannya luar biasa. Karena ini juga dalam rangka Hari Bidan Nasional. Benar banget. Ini kalau nggak salah nih ya namanya itu IBI Ranting Aulia ya bener Ya. Ya IBI ya? IBI ya? IBI Ranting Aulia, Iya, Ikatan Bidan Indonesia Ranting Aulia Hospital. Iya benar sekali. Ya, Gak salah ketuanya gitu itu Kak Sari. ya. Oh Kak Sari. Iya, itu kepala ruangan kamar bersalin. Oh iya I see. Gitu Bang No. Luar biasa. Nah sebelum kita tutup nih mungkin boleh minta pesan-pesan nih buat teman-teman, buat sahabat Aulia yang bercita-cita nih pengen jadi bidan nih Sheila. Itu gimana nih Sheila? Buat adik-adik yang lagi baru Mau nonton kuliah podcast apa ini. ya, gitu ya? Kalau nonton podcast ini aduh aku pengen jadi bidan gitu. Oh gitu. Yang jelas bidannya harus cewek ya. Iyalah, Gak boleh cowok. gak boleh. Gak boleh. Setengah-setengah juga gak bisa. Jadi gak boleh setengah mateng ya? Gak boleh. Gak boleh. Harus wanita tulen. Harus wanita tulen. Nah ini apa nih pesannya nih Sheila untuk yang mereka itu pengen tahu sebelumnya dan pengen terjun di profesi ini gitu. Pesan Pesan-pesan. Sila Gimana buat ya? Silakan, adik-adik silakan, nih ya silakan. yang ingin kuliah kebidanan. Yang paling utama itu adik-adik harus punya rasa empati yang sangat besar. Karena kita bakalan ngorbanin jam tidur, ngorbanin mood kita untuk melihat kelahiran, menolong lahiran ibu-ibu yang menunggu waktu kelahiran itu. Gitu. Jadi kita harus punya rasa empati. Jangan karena wah keren nih jadi bidan gitu kan. Aku pengen jadi bidan. Enggak, karena konteks bidan itu besar Pak, banyak. Jadi adik-adik harus yakin dulu kalau memang punya jiwa empati yang besar dan memang suka dan gak takut darah gitu ya. Baru ambil kuliah kebidanan. Gitu. Karena banyak banget Bang Noi, dia sudah kuliah kebidanan ternyata udah di tahap akhir. Ternyata bukan jiwa aku nih gitu kan. Akhirnya dia kerja di bank. Oh. Atau dia jadi apa gitu kan. Kan iya? sayang. Kenapa kok nggak rata-rata kebanyakan tuh nggak jadi karena apa tuh Sheila? Ya mungkin jiwa empatinya itu mungkin nggak ke situ gitu Bang. Mungkin dia lebih ke arah yang lain. Oh, I see. Belum dijiwai jiwa bidannya itu gitu kan Bang. Nah, jadi harus lebih dicari lagi pengetahuannya tentang bidan ini sebelum adik-adik terjun ke dunia kebidanan. Oh gitu. Berarti kalau misalnya untuk bunda dan calon bunda nih yang lagi dengerin nih. Nah itu mungkin ada satu kebiasaan yang paling penting selama kehamilan yang sering disepelekan nih Sheila. Benar. Ini apa nih? Silakan Sheila. Nih ya buat bunda-bunda. Sebelum bunda-bunda mempersiapkan membeli perintilan bayi lah, baju dan lain-lain. Yang bunda harus persiapkan lebih dulu adalah mental bunda, pikiran bunda dulu, bunda yakinkan dulu, bunda bahagiakan dulu pikiran, berpikir yang baik-baik dulu. Itu hal yang sering sekali bunda-bunda lupakan Bang No. Jadi dia udah sibuk aja tuh memikirkan untuk anaknya. Iya. Sementara dirinya minum coklat dulu bun, ya kan. Oh, minum Senengin coklat bisa ya? diri dulu, happy dulu nanti.
Yang penting kasih senang punya hati ya. Bener. Kadang kita kan menyenangkan orang lain sampai lupa dengan diri sendiri. Iya, harus beli pakaian yang ini biar nanti anak keluar ada baju yang ini orang lihat senang gitu. Padahal Sementara melupakan baju diri bunda, sendiri gitu. Iya, baju bunda gitu. kelupaan. Jadi tetap harus ibu bahagia dulu bunda. Iya, yang tadi tipe yang ketiga tadi ibu bahagia ya. Ibu bahagia. Ibu bahagia nih sahabat Aulia. Temanya sama sore ini adalah ibu bahagia. Ibu bahagia. Untuk suami-suami, bapak-bapak. Ibu bahagia. Tolong ya bapak-bapak ya, ibu-ibunya disenengin. Iya, karena ibu bahagia semua aman. Semua aman, kasih senang punya hati. Bener banget. Luar biasa. Nah, harapan bidan Sheila nih untuk profesi bidan di Indonesia. Di Indonesia itu kedepannya seperti apa? Terutama di Hari Bidan Nasional ini. Gitu. Harapan Sheila semoga bidan-bidan tetap solid ya. Bidan-bidan di seluruh Indonesia tetap solid. Tetap kita ingin mengurangi angka kematian ibu dan bayi, ya kan? Dan ibu-ibu hamil itu lebih terperhatikan karena sekarang bidan kan udah banyak nih. Jadi jangan ada lagi ibu-ibu hamil yang depresi dan lain-lain gitu kan. Itu kan juga termasuk tugas kami agar nanti ibu-ibu hamil tuh terus bahagia dan happy. Dan angka kematian ibu dan janin itu jauh menurun gitu Masya Allah, Bang Noy. luar biasa harapan Sheila luar biasa. Benar Masya Allah, sekali. Masya Allah, amin. Wah luar biasa ya Sheila ya. Itu tadi kita udah punya planning, mau bikin sharing asik, Bener, ngobrol ngobrol asik. asik. Karena kalau dibikin kelas ibu Kayaknya males hamil. banget gak sih? Males banget ibu-ibu tuh langsung mikirnya kayak aduh, Duduk di kelas gitu ya. Duduk di kelas mikir gitu. Aduh kalau ngobrol asik mikirnya kayak wah santai. Terus ada Sharing. ada yoganya juga. Iya, Waduh asik sih. Yoga ibu hamil ya kan. Benar asik. Mudah-mudahan nanti terwujud ya. Amin ya Allah amin. Ya Kita kita banyak program-program bidan-bidan di Aulia ini banyak banget. Oke. Mudah-mudahan nanti bisa direalisasikan. Ya banyak dan masih ada lagi yang wah ini luar biasa Gong sih. banget sih. Gong Apalagi banget bentar sih. lagi Aulia Hospital mau ulang tahun kan. 1 dekade sahabat Aulia. 10 tahun Aulia Hospital. Luar biasa. 10 tahun Aulia Hospital ya ada apa aja makin banyak dan makin kekinian lagi. Wah. Bener banget. Ini sambil promo ya Iya jadinya. dong, Promo harus bisa-bisa nih ya lah. gitu. Oke jadi memang kalau orang yang berbicara tentang bidan selalu ngingatnya tentang kelahiran, ingat tentang anak, tapi terlupakan dengan prosesnya tadi Sheila. Benar, Bang Karena Noy. memang jujur nih ya sempat bingung. Ini bidan, perawat atau siapa sih ini yang di dalam ini ya? Kok pada sibuk semua sih? Ini bidan semua. Ya udah. Jadi gue nganggapnya itu semua bidan. Gitu. Oh iya. Karena nggak tahu Karena nih. kan mau melahirkan ya. Mau melahirkan kan nggak tahu. Iya, Posisinya bener. udah dikerumunin aja gitu. Iya. Karena kan Yang itu proses yang waduh menentukan krusial itu. banget Bener, iya benar. Ingin menyambut manusia baru yang Waduh. lahir. Iya. Bahagia banget gak sih jadi bidannya Bang Noy? Waduh luar biasa. Iya Berarti kan? apa nih mungkin apa yang Sheila rasakan setiap kali kayak ngebantu orang gitu. Baru Amazing sih Bang Noy, takjub gitu. Oke. Kayak sempat mikir, oke gini gue dilahirin sama emak gue ya gitu. Itu pastilah. Oh, kayak gitu ya? Itu waktu bahkan Sila nih sampai waktu Mama Sila masih ada ya. Kalau si ulang tahun kan Mama selalu ngucapin tuh sama ulang tahun Nena. Iya Mama makasih ya Mama dulu ngelahirin Sila sakit banget gak sih Ma? Sampai kayak gitu. Oh. Dulu ketuban Mama ajar dia apa hijau ya Ma? Berapa jahitan Ma? Sampai kayak gitu Bang Oh, sempet nanya gitu ya? Iya. Oh, I see. Jadi ke bawah-bawah. Ke bawah-bawah. Gitu. Siap. Luar biasa ya Sheila. Waduh terima kasih banyak nih Bidan Sheila yang sudah Sama-sama, sharing-sharing Bang Noy. di Hari Bidan Nasional. Mungkin Iya. masih banyak sih sebenarnya insight yang pengen kita cerita-ceritain tentang bidan. Mungkin juga ada pertanyaan gue pribadi tapi kelupaan ini. Apa tuh? Apa itu ya? Buat anak ketiga. Sheila. Nah, gimana cara proses pembuatannya juga bisa konsultasi ke Oh iya? bidan. Oh bukan sama dokter Boyke? Boleh juga. Itu kan pakarnya. Oh pakarnya. Oh tunggu dulu. Iya. Caranya pembuatan anak ketiga. Iya. Cara bikin anak. Gimana misalnya abang mau anaknya perempuan, laki-laki. Itu kan bisa dikonsultasikan Serius, juga. Sheila. Bisa diprogramkan Boleh juga. di-share di sini gak sih? Boleh di-share di Boleh. sini gak sih? Emang kayak gimana sih? Kasih clue Ya dikit aja. kalau
Secara umum aja deh. gampangnya gini ya. Secara umum aja gitu. Secara umum umumnya aja. gini, kalau misalnya Bunda ingin punya anak perempuan, Bunda harus melakukan hubungan badan sama suami itu sebelum masa suburnya, sebelum hari suburnya istri. Misalnya Bunda di haid ya, menstruasi di tanggal 1 Juni gitu ya Bun. Hari suburnya ini untuk siklus mennya yang ini ya, menstruasinya yang teratur ya, yang 30 hari ya Bun. Bunda mensnya di tanggal 1, berarti masa suburnya kan di tanggal 14. Lakukanlah hubungan di tanggal 10, 12. Nah, atau di tanggal 8 atau tanggal 9, pokoknya sebelum masa subur. Di masa subur jangan berhubungan Bang Noy. Oh gak boleh berhubungan? Gak boleh, ditahan dulu. Itu untuk kalau anak perempuan. Anak perempuan. Iya. Kalau anak laki-laki kebalikannya. Harus berhubungan di tanggal masa subur. Di tanggal 14-nya. Yang tadi ya tanggal 1. Tadi kan kita udah 30 hari ya. 30 hari ya di tanggal 14-nya. Atau di tanggal 16. Pokoknya di saat-saat masa subur. Sekarang kan udah ada di handphone. Bisa di-download Bun. Tanggal subur nanti ada alarmnya. Jadi gak perlu ke dukun lagi Bunda. Iya, Bun. Request-request yang aneh-aneh. Gitu Bun. Jadi dan di tanggal yang sebelum masa subur jangan berhubungan dulu. Ditahan dulu. Oh ditahan dulu. Nanti pas masa subur baru berhubungan. Oh gitu. Itu untuk anak laki-laki. Gampangnya gitu ya Bun. Tapi untuk lebih lanjut Bunda bisa datang ke Poli Aulia Hospital di lantai 1. Tapi kalau untuk makanan nih Sheila. Katanya sih. Jangan banyak makan ini nanti anaknya perempuan. Jangan banyak makan ini nanti anaknya laki-laki. Itu ada pengaruhnya Bang Noy. Oh ada pengaruhnya? Ada. Kalau ingin punya anak laki-laki itu kita harus makan yang tinggi protein daging dan lain gitu ya. Kalau orang perempuan mungkin lebih dikurangi. Makanya disarankan banyak makan sayur, yogurt dan lain. Iya benar. Gitu. Tapi kalau yang ini kayaknya udah hampir ke objin ya kayaknya ya Bun. Itu lebih ke pakar ya Bun. Kita di sini bagian ngobrol. Nanti bidannya pasti akan untuk lebih detail Bunda bisa ke objin. Karena kan tetap harus dilihat juga kan masa suburnya. Dilihat di USG dulu nih. Dicek-cek dulu ya. Kondisi telurnya dan lain. Wah luar biasa. Berarti bukan cuman lahirannya aja. Tapi cara pembuatannya juga bisa gitu. dikonsultasikan. Posisi Sheila Benar, posisi gimana? Ini beneran di posisi nih. Karenanya ada yang kalau misalnya di atas itu beda hasilnya dengan yang di bawah. Oh enggak sih. Nah itu gimana? Lebih ke, mitos atau fakta? Itu mitos lah. Oh mitos. Kalau posisi kan sebenarnya yang lebih membuat ibu bahagia tadi ya Bang Noy. Oh. Ya. Kasih senang punya hati siap. Iya. Cuman kita kan perempuan ini rahimnya posisinya berbeda-beda. Ada yang retro, ada yang di depan. Jadi kalau posisi rahimnya retro agak jauh itu disarankan posisi berhubungannya itu dengan nungging Bang Noy. Disarankannya gitu ya. Agar spermanya sampai. Sampai ya. Wah ini udah itu sampai sarannya. posisi lagi ya. Memang luar biasa sih kalau bidan ya. Bukan cuma dokter objin aja ya sahabat aja ya. Tapi tetap lebih ke pakarnya ya ke objin ya Bun. Benar sekali. Luar biasa bidan Sheila. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waduh sehat-sehat ya untuk semua bidan di Aulia Hospital dan semua sahabat Aulia bunda-bunda yang lagi nonton podcast kita. Ingat ya Bunda ya. Kasih senang punya hati. Ya, boleh sih ya kita pengen anak kita perfect. Iya, benar. Pengen apa tapi kita yang paling penting itu diri kita sendiri. Benar banget Bang Noy. Balik lagi ke diri kita sendiri sahabat Aulia. Jangan lupa gitu. Dan Aulia Hospital juga membuktikan bahwa pelayanan ibu dan anak yang berkualitas itu bukan cuma lewat standar, lewat sistem dan lewat bidan-bidan hebat juga gitu. Seperti bidan Sheila yang hadir hari ini. Terima kasih. Saya juga mau mengucapkan sesuatu nih untuk bidan-bidan seluruh. Boleh gak Bang Noy? Boleh. Silakan. Boleh ya. Silakan. Untuk seluruh bidan-bidan yang ada di Indonesia maupun di luar Indonesia, setiap kelahiran adalah cerita. Dan bidan adalah orang pertama yang menyambutnya. Ya, jadi bidan bukan sekedar profesi
Ini kehormatan untuk hadir di momen paling berharga dalam hidup seseorang. Jadi selamat Hari Bidan Nasional untuk seluruh rekan sejawat bidan. Sarangeo. Wah, luar biasa. Selamat Hari Bidan Nasional. Selamat Hari Bidan Nasional ya. Terima kasih banyak Sheila. Sebelum pamit nih Sheila, gue ada pantun lagi nih. Mantap. Tapi harus dibantu dengan cakep nih. Boleh. Ini dari tadi nih nggak tahan pengen bilang cakep nih. Iya, kita kan orang Melayu gitu ya, Bun. Iya. Apa nak cakep nih, langsung cakep ya. Bener. Oh iya, lu orang Dumai ya? Iya dong. Oh iya lagi. Kangen lagi itu. Apa tuh pangsit? Iya. Yuk ke rumah yuk, 2 jam. Ada sempet aja gitu ya. Tapi emang enak itu pangsitnya, memang Bener legend. kan? Emang enak sih, itu emang Ke enak. Dumai kalau gak makan pangsit belum ke Dumai. Waduh, luar biasa sih. Luar biasa. Iya. Dan kalau Pekanbaru juga, bukan Pekanbaru, Selat Panjang. Ada Apa tuh? mie sagu. Mie sagu. Iya, mie sagu. Aduh, kalau ngomong makanan udah banyak sih. Cocok banget apa gue. Iya. Oke, Bidan Sheila, kalau boleh nih, ada satu pesan paling penting, itu Bidan Sheila untuk seluruh bidan di Indonesia. Itu apa itu ya? Boleh silakan. Ya Banoy. Mm-mm. Jadi untuk seluruh bidan-bidan yang ada di Indonesia, setiap kelahiran adalah cerita dan bidan adalah orang pertama yang menyambutnya. Jadi bidan bukan sekedar profesi, ini kehormatan untuk hadir di momen paling berharga dalam hidup seseorang. Selamat Hari Bidan untuk teman sejawat bidan seluruh Indonesia. Wah, luar biasa. Terima kasih. Sama-sama Bang Noy. Jadi sahabat Aulia, garis 2 muncul, hati berbunga. Cakep. 9 bulan dinanti penuh doa. Cakep. Di setiap langkah bunda menuju bahagia, Cakep. ada bidan yang setia selalu menjaga. Cakep. Luar Bang Noy. biasa. Aduh. Bang Noy. Selamat Hari Bidan Nasional 2026 untuk seluruh bidan Indonesia. Terima kasih banyak yang sudah menjadi tangan pertama menyambut kehidupan. Saya Andrinoy pamit. Sampai jumpa di episode Ada Cerita di Aulia berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Bye sahabat Aulia.